Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan web 3 kita tentang distribusi dan transaksi MySQL. Nah, ini coba kita lihat dulu. Oke, sudah mulai. Saya share screen dulu. Nah, kenapa di sini saya nggak pakai Windows yang berbeda seperti Windows 11? Nah, jadi kalau misalnya kita pakai Windows 11 itu dia requirement-nya itu terlalu ribet ya. Jadi nanti dia harus minta aktif VPN dan segala macam. Jadi makanya untuk praktikum kali ini saya menggunakan Windows 10. Nah, jadi untuk praktikum distribusi database ini, file yang akan kita gunakan itu ada dua. Itu VirtualBox-nya, ini versi lama saya pakai. Nah, di sini Windows yang akan kita pakai itu Windows 10 Atlas. Jadi kelebihannya si Windows 10 Atlas ini dia tidak terlalu banyak bloatware. Jadi dia fiturnya sudah dipangkas sehingga dia besarannya pun kecil ya. Saya lihat di sini cuma 1,6 GB. Jadi memang disarankan untuk menggunakan Windows 10 yang versi Atlas ini. Nanti untuk linknya itu akan saya share juga. Jadi kita cuma pakai dua. Ya, jadi di sini saya akan install VirtualBox-nya. Di sini kita pilihkan. Oke, kemudian next. Ini kemudian next. Nah, di sini next saja. Oke. Oke, kalau sudah, continue. Ya, jadi di sini sudah jalan. Nah, ya, jadi yang terbaru itu dia sudah bilang ada versi 7, versi 2, 8, ini kita lewati saja. Seperti lama. Kemudian untuk kita buat operating sistem Windows-nya, nah itu kita pilih new. Nah, kemudian di sini kita tulis nama, nama Windows 10 ya. Jadi di sini kita pilih Windows 10 64-bit di proses Windows-nya. Ini untuk foldernya. Ini kalau ini saya ganti aja, pilih other, dan saya pilih isi, dan di sini new folder, saya bikin VirtualBox. Ya, ini saya pilih platformnya. Jadi nanti storage-nya atau penyimpanan VirtualBox-nya itu akan disimpan di sini. Ya, next. Sebenarnya ini nggak terlalu perlu ya, kalau memang kalian mau pakai folder bawaannya juga boleh. Next. Nah, di sini untuk RAM-nya, karena saya ini sesuaikan aja ya RAM-nya, jadi nggak mesti harus ikut saya. Kalian ukur-ukur lah, kalau memang RAM kalian nggak terlalu besar, disesuaikan. Kalau misalnya RAM-nya cuma 4 GB, berarti pakai yang 2 GB. Karena di sini RAM saya lumayan besar, jadi saya pakai yang 6 GB. Ini 6 GB ya. Nanti dia lebih smooth. Ini next. Virtual hard disk-nya. Oke, di sini ini pilih ya. Ini untuk namanya besar sekali ya. Nggak masalah. Oke, nah di sini kita pilih saja. Ini untuk itu diganti lah ya. Ada bisa setnya ya. Lanjut. Nah, kemudian di sini saya ganti ya. Saya nggak mau pakai ini terlalu besar 50. Pakai 10 aja. Sorry, 10 aja. Ini juga. Ini kemudian pilih create. Oke. Nah, di sini sudah ada ya. Ini Windows 10 demo.
Ini kita edit lagi, kita setting beberapa. Ya. Yang pertama di general, di adsense. Nah, di sini parent clipboard ini kita pilih di directional. Kemudian drag and drop ini kita pilih yang di directional. Nah, ini untuk apa? Supaya nanti yang dari komputer kita ini bisa kita masukkan filenya ke dalam VirtualBox. Nah, nanti yang dari file dari VirtualBox juga bisa dikeluarkan ke komputer kita. Ya, yang sistem nggak perlu. Kemudian di sistem. Nah, ini yang paling penting. Ini floppy kita lakukan checklistnya. Kemudian yang optical kita naikkan ke atas. Nah, seperti ini. Kemudian hard disk kita naikkan ke atas. Nah, ini biar nanti dia waktu boot, nah dia akan menjalankan si Windows 10-nya dulu. Kemudian nanti kalau memang sudah terinstall baru dia masuk ke hard disk. Oke, prosesor. Oh, ini saya tambahkan jadi 2. Ini disesuaikan dengan komputer kalian ya. Kalau memang komputer kalian spek lumayan, itu jangan ditambah, cukup settingan bawaannya aja. Ratio masih nggak usah. Kemudian display, nggak usah. Nah, di sini yang paling penting jangan lupa. Nah, ini kan di CD-nya itu empty alias kosong. Nah, ini diklik. Nah, kemudian ini kita pilih choose file, choose edit file. Nah, di sini kita masukkan filenya si Windows 10 tadi. Nah, ini. Jadi, nah, di sini dia tidak masuk Windows 10 Atlasnya. Jadi nanti dia akan install Windows 10 itu ke dalam virtual disk yang ada di VirtualBox ini, ke hard disk VirtualBox. Kemudian kita cek ini, sepertinya sudah tidak ada lagi yang perlu di setting. Ini biarin aja, terima exportnya. Ini tidak ada aktif, untuk oke. Nah, kemudian di sini kita tekan start. Kita disable. Oke, ini sama seperti kita install ulang pada komputer. Ini saja next. Ini sudah ada 23 tadi, langsung new, kemudian apply. Ini 9 ini kita tunggu sampai semuanya selesai. Oke, di sini kita pilih negaranya. Kita pilih Indonesia. Supportnya di US, kemudian Intel
Ini kita masukkan nama, mungkin di box saya. Oke, sudah. Ini passwordnya kita gunakan oleh Tom. Di sini biarin aja ya, makanya prosesnya otomatis dia kerjakan. Karena dia lagi menghapus aplikasi-aplikasi yang nggak perlu. Jadi biarin aja, nanti dia restart. Kalau sudah selesai, nanti dia akan masuk kembali ke Windows. Oke, di sini sudah selesai ya. Jadi ini sudah jadi Windows. Ya. Ini sudah selesai. Jadi operating sistemnya sudah bisa berjalan. Dan di sini juga bisa kita lihat aplikasinya juga nggak terlalu banyak. Jadi apa yang perlu-perlu aja seperti ini, ngecek. Nah, di sini yang pertama kita update dulu Microsoft Store-nya. Ini kalau sudah lagi, kemudian kita download Firefox. Nah, karena di sistem operasi ini dia adanya cuman Internet Explorer, makanya kita pakai Mozilla Firefox.
Ini Telekom, ini Desinio, ini kita Desinio, ini disuruh pilih dia web browsernya ya, ini bisa kita lihat karena Explorer sama Firefox. Ini kita pilih Firefox ya. Jadi nanti defaultnya aplikasi yang berhubungan sama web itu kita pakai Firefox. Ya di sini klik ini Firefox. Oke, yang ini sudah selesai. Selanjutnya pada bagian nah, tadi kan kita sudah setting yang untuk share file, share clipboard, share file. Jadi di direksional dari VirtualBox ke komputer utama, dari komputer utama ke VirtualBox. Nah, ini di VirtualBox-nya belum selesai ya. Jadi kita masih harus install namanya Web Editor. Ini kalau sudah diklik, kita buka Explorer, kemudian kita buka ini, nah kemudian kita install ini. Kemudian next, next. Okay, I want to manually reduce apa. Kemudian yang perlu diinstal satu lagi itu KBP ya. Ini contoh. Aplikasi. Jadi ganggu ya. Oke, jalan ya, 150 MB. Oke, buka. Ya, oke. Ini kita install dulu. Next, next, next. Oke, ini kita perlu transfer juga di checklist. Halo. Oke, kemudian pilih. Jangan lupa setelah instalasi XMPP-nya itu dicoba dulu dengan cara tekan start, kemudian dicek semuanya berjalan dengan baik. Hasilnya ini bisa ya, ini jalan, ini kita terima ini jalan. Kemudian kita coba satu lagi CMD, oke, DD, 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 XMPP, DD, MySQL, DD, bit, MySQL, MySQL, terus
Oke. Oke ya, ini udah masuk. Nanti welcome to the study. Oke. Oke, saya rasa sudah selesai untuk instalasi virtualbox-nya. Windows-nya juga sudah berjalan dengan baik. Jadi kalau ini dimatikan itu tekan file, kemudian pilih yang close, kemudian pilih power off the machine. Nah, nanti kalau ini dihidupkan kembali, itu tinggal pilih ini, kemudian pilih start. Ini akan kembali ke akun sistem ini. Sekian saya rasa untuk praktikum aplikasi virtualbox. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke distribusi MySQL menggunakan operating sistem Windows 10 terus. Pada praktikum kali ini kita akan belajar bagaimana caranya mendistribusi database MySQL dengan mengatur komputer slave dan komputer master. Ya, untuk tahapan awalnya itu kita buka VirtualBox dulu. Jadi kemudian yang di sini kita start. Oke, ini biarkan saja dia booting dulu. Kemudian lanjut buka XAMPP. Kemudian tekan tombol start. Saya cek terlebih dahulu ini berjalan dengan lancar atau tidak. Sampai sini komputer master. Oke, pakai ini untuk ini juga hasilnya jadi berjalan. Nah, jadi di sini kita lihat dulu. Oke, yang di sini sudah masuk juga. Untuk praktikum kali ini saya akan melanjutkan menggunakan database sebelumnya, yaitu NBG. Kalau kita cek di sini, ya, jadi kita akan menggunakan database yang ini dengan tiga tabel di dalamnya. Nah, ini dulu. Nah, kemudian ini kita import. Nah, ini langsung ya export. Ini pilih. Oke, kemudian tutup dulu ini. Nah, ini saya juga sudah buat panduan untuk di sini masuk ya MBG SQL tadi. Nah, ini saya juga sudah buat panduan distribusi MySQL dari komputer master ke slave. Ini ya, jadi untuk perintah awalnya itu, nah ini kita setting IP-nya dulu. Nah, export tadi sudah, sekarang kita setting IP-nya dulu. Jadi ini cek IP-nya. Jadi ini ada dua ya, nanti setelah kita install VirtualBox kemarin, nanti ada dua, yang satu ini VirtualBox, yang satu ini yang jaringan kita. Di sini saya pakai kabel LAN, misalnya di sini ini properties, IP 4. Nah ini kan jaringannya masih kosong ya. Nah ini kita kalau misalnya kosong itu dia jadinya IP-nya itu dinamis. Apa itu dinamis? IP dinamis itu nanti dia berubah-ubah. Jadi nanti akan sulit kalau kita untuk mengatur pengaturan XAMPP-nya. Jadi ini kita ubah dulu. Nah, ini jadi ini disesuaikan juga IP jaringannya itu dengan IP access point jaringan internet kalian. Nah contoh di sini ya.
Nah, kalau misalnya IP access point atau alamat internet access point di home di jaringan saya itu alamatnya itu pakai 192.168.1. Nah, jadi ini berarti otomatis jaringan yang digunakan itu pasti jaringan kelas C. Hanya di sini kita sesuaikan. Jadi di sini juga kita pakai yang kelas C. Jadi 192.168. Ini saya pakai 10. Nah, ini tekan aja tab, nanti dia otomatis keluar seperti ini karena kelas C. Kemudian di sini kita masukkan IP di access point-nya 192, 168, 1, 1. Nah, di sini saya pakai DNS-nya Google, berarti 8, 8, 8, 8. Kemudian di sini 8, 8, 4, 4. Nah, kalau sudah selesai tekan oke. Terus jadi ini, nah ini nanti dia otomatis reboot. Ini belum coba. Nah di sini kita cek juga dulu apakah si komputer masternya dengan komputer slave-nya itu sudah bisa terkoneksi atau belum. Ini kita buka ini. Nah kita coba tes speed. Ini 192, 168, 110. Nah ini diterima ya. Jadi dia bisa terkoneksi. Nah nanti kalau misalnya gagal, itu di sini ada yang namanya network timeout. Nah, jadi kebetulan di sini saya tinggal hasil. Nah ini yang paling dasar dulu. Jadi jaringannya itu kita sesuaikan dia untuk saling terhubung dulu. Nah kalau sudah, tadi kan kita sudah ekspor database dari komputer utama. Di sini kita tutup, ini berarti mereka sudah bisa terkoneksi, kita lihat pantuannya. Atau kita jangan maksudnya jangan lompat-lompat, kita siapkan dulu satu bagian. Di sini saya coba kita atur yang master dulu. Nah, oke, yang nomor 1 sudah, ini sudah oke. Kemudian export database juga sudah oke. Kemudian edit file my ini, ya. Nah, ini kita tambahkan di file my PC ini, my.ini. Oke, ini kita tutup. Ini sudah bisa kita tutup. Ini kita buka ya ini. Kemudian pada bagian config pilih my.ini. Nah ini kita scroll ke bawah. Nah, tambahkan kode yang ini. Oke. Nah, tambahkan. Kemudian tekan Ctrl S atau file save. Nah ini ingat ya, jadi karena saya mau pakai database NBG yang nanti akan kita sambungkan dengan slave, jadi di sini nanti ingat kalau memang database-nya berbeda, jangan lupa diganti, ya. Di close. Nah kalau sudah, kemudian kita restart, berarti di stop. Nah kemudian kita start lagi. Oke. Ini sudah. Kemudian buka CMD, di sini command prompt. Kita masuk ke SQL. CD, MySQL, root. Sorry. Ini sudah berhasil masuk. Sekarang ini sudah ya. Masukkan satu baris. Nah ini kita copy dulu. Klik enter. Aries. Ini jangan lupa ini nama username-nya dan ini password-nya. Enter. Berarti nggak ada masalah. Dan ini
masalah ya. Nah ini ya, kemudian enter di keyboard itu ya ketik tembak, jadi kita tetap lagi extender di top. Nah, ya kita save. Oke, ini muncul ya. Jadi filenya itu 00001, positionnya 768, di database-nya B2. Nah, ini berbeda ya. Jadi nanti nggak semuanya sama positionnya. Ini kebetulan 768, kalau di kantor itu pasti 57. Jadi sekarang kita masuk ke slide-nya. Kita buka lagi. Ini. APP. Ini kita itu, kita kemudian edit lagi. Ini kita scroll ke bawah, kita tambahkan yang ini. Nah, kemudian ini jangan lupa simpan, save, terus stop, jangan lupa restart. Nah, di sini juga disuruh untuk mengimpor kembali file MBD yang udah kita ekspor dari komputer master. Jadi ini kita buka lagi file tadi, kemudian MBD kita pindahkan ke ya. Ini kita tutup, kemudian ini kita start lagi, kita buka aplikasi MyAdmin. Nah, jadi kalau ingin mengimpor database itu, pertama kita harus buat dulu new, kita masukkan namanya di sini mbg, kemudian pilih create. Nah, ini sudah ada, kemudian pilih, kita pilih tampilannya, pilih mbg, kemudian pilih import. Nah, kita tadi di desktop ya, jadi ini langsung kemari, ini scroll ke bawah, import. Nah, ini sukses ya. Jadi sekarang sudah ada data MBG, data orang tua, dan data siswa. Ini muncul, tabelnya sudah ada. Nah, kemudian di sini juga disuruh buka CMD, masuk ke MySQL. Oke, ini kita buka. CMD. Oke, ini disuruh masukkan IP. Ya, kita change. Masukkan kodenya. Baru. Oh, sorry, ini belum masuk ke MySQL-nya. Kita masuk dulu, CD. Ini MySQL. CD. Oh, sorry. CD XMPP dulu. CD MySQL. CD bin. MySQL. Satu, jangan lupa. Terus paste. Stop. Ini sudah masuk ke MySQL-nya. Kemudian kita masukkan perintah ini. Oke. Akhirnya ini disesuaikan dengan IP yang tadi kita buat. Ini sorry. Nah, ini kita ganti ya. Tadi kan username-nya Haries ya. Di sini Haries. Kemudian passwordnya oke. Nah, ini disesuaikan juga dengan
yang muncul di komputer master. Jadi CMD-nya jangan ditutup. Ya, saya tambahkan dulu. Saya ID nama satu. Nah, ini master log-nya juga kita ganti dulu. Karena coba kita ketik aja. Ini kenapa? Master log. Ini ya. Oh, 768. Ini disesuaikan lagi ya sama tabel yang ini. Yang positifnya jadi 08. Kemudian kita di query oke ya. Jadi ini sudah oke. Masukkan kode start play. Oke. Master. Oke, query-nya oke. Play. Satu. Ini kita lihat. Slave IO running yes, slave SQL running yes. Ya, jadi kalau memang ini sudah level 2 berarti sudah statusnya sudah jalan. Kemudian kita ketik unlock table. Unlock table. Query. Nah, di sini saatnya pengujian ya. Jadi kita lihat, kita coba di data MBG. Nah, ini data MBG-nya cuma sampai 113. Kemudian kita coba lanjutkan lagi. DB. Oke, insert into data MBG value 4, nanti design data. Oke, nah ini query-nya oke ya. Jadi kalau misalnya kita cek nanti, ini kita buka lagi, tapi datanya masuk. Selesai bagiannya di sini, unlock table sini sudah selesai. Di komputer master itu CMD-nya ditutup, kemudian dibuka kembali. Di CMD, ini, kemudian CD, ini kita tutup aja. CD, ini, sampai C, CD, MySQL, DB, MySQL, info, root, inti. Oke, to database.
use NBG to table. Nah, ini select of data NBG. Nah, ini bisa kita lihat ya. Jadi kalau di sini itu datanya sudah ada yang 114. Di sini juga sama. Ini ya 114 ya. Balik lagi ya. Di sini biji escape ini 114. Oke. Sekarang kita coba masukkan insert into data NBG lalu 1115 nanti plus bukan bakat koma kita insert. Nah, ini query-nya oke. Jadi nanti di sini kalau kita jadi datanya masuk ya. Jadi kita cek juga kalau di komputer gimana kalau di komputer masternya. Ini dan di sini ada juga untuk. Nah, kemudian kalau misalnya di sini coba kita contohkan, kita tambahkan dengan PHP MyAdmin. Kita coba insert data ke dalam tabel menggunakan PHP MyAdmin. Insert. Ini kita coba satu saja. Di 6014. Namanya Saiful Anwar. ID OT-nya di sini nggak ada ya, ID OT-nya 6666 6D. Coba di 6C, di sini juga udah ada. Jadi ini menunya ini karena udah saling terkoneksi, referensi bisa kita pilih di sini, kita buka ya. Ini, kemudian kita tekan go, kita lihat ini jalan. Kita cek di tabelnya. Ini masuk ya, Saiful Anwar 6B 115. Kemudian kita cek di komputer flash-nya, masuk nggak ada. Masuk ya, jadi sudah jalan dengan baik. Kita akan menggunakan database yang sudah kita buat sebelumnya, itu MDG. Di sini ya, udah ada data tabelnya. Jadi di sini kita akan belajar query-query dari transaction atau transaksi. Itu ada yang namanya rutin, kemudian nanti ada commit, kemudian ada rollback, kemudian nanti kita juga akan belajar checkpoint sama trigger. Ya, jadi kalau rutin ini dia lebih bagusnya itu untuk perintah-perintah atau query-query yang berulang. Jadi nanti kita nggak perlu ngetik codingnya dari awal, misalnya untuk update atau untuk insert, untuk memasukkan data, untuk mengubah data itu, jadi nggak perlu. Nah, jadi nanti kita buat satu sintaksnya itu di rutin di sini, kemudian nanti dia baru tinggal kita panggil saja perintah itu, kita panggil perintahnya dia otomatis berjalan. Jadi di sini saya mencoba untuk buat tabel baru, nanti akan kita pakai untuk query rutin dan trigger. Ya, di sini kita pilih new, kita pakai SQL aja. Di sini saya mau nambahkan ticket to clear. Get clear. Yang di sini ID clear. Datanya integer. Rutin. Kita pakai auto increment. Nah, kenapa dia pakai auto increment? Jadi nanti kalau misalnya kita pakai sintaks rutin itu,
Dia kita tidak perlu menuliskan primary key-nya, jadi nanti dia auto generate, langsung ada. Jadi kita tinggal masukkan datanya aja. Primary key-nya nanti dibuat sama si MySQL-nya itu sendiri. Kemudian nama, pakai varchar, karena nama biasanya panjang, kita pakai nilainya 40. Kemudian kode potongan, nah, jadi di praktikum kali ini, desain awalnya itu kita akan buat tiket supir, dia nanti ada gajinya. Kemudian kita buat tabel satu lagi, itu untuk potongan gaji dia atau pajaknya dia. Jadi nanti di triggernya itu, dia otomatis potong pajak. Jadi ketika kita pakai rutin lagi, kita masukkan input data, dia otomatis keluar gaji yang sudah dipotong. Oke, oke. Ini belum ada ininya ya. Sorry lupa, saja 20. Ini kode potongan, kita buat 10 aja. Juga bisa ditunggu. Oke, mau ya. Kemudian kita buat tabel satu lagi. Oh, ini kita isi datanya aja dulu. Tiket setir. Insert. Masukkan satu. Oke. Nah, di sini kita masukkan namanya, contohnya siapa ya? Fadlan. Oke, kode potongannya A1. A1. Gajinya ini dihitung per hari, kita bikin 150.000 aja. 150.000. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ya dia otomatis generate ya. Jadi ada 1, 14, 1, oke. Oke, lanjut. Kemudian kita buat satu lagi tabel, itu tabel pajaknya. SQL. Create tabel pajak, kode potongan, varchar, kita pakai 10, kemudian potongan, ini saja, saya 20, ini intinya kita pakai di kode potongan. Oke, kita go. Ini bisa ya. Kemudian pajak ya, di pajak. Jadi kita masukkan di sini kalau kita buat di sini, ini A1, itu potongannya berarti 10.000. 10.000 A1. Kalau A2 20.000, 200.000, ini 200.000 ya. 10.000 kita tambahkan satu lagi. A3 30.000, kemudian yang 4 lah, A4, A4 40.000. Oke, berarti ya, jadi kalau kita growth di sini muncul ya, berarti 10, 20, 30, 40.000. Oke, kalau sudah kita balik ke sini. Nah, ini yang tabel tiket sama pajaknya itu kita gabungkan dulu. Kita bikin relative.
Oh, sorry, kita bikin ininya dulu. Set to clear, kami struktur, oke, primary-nya udah ada, ini kita bikin dulu more ke index. Ya, ini ya. Oke. Terus, balik ke define. Define. Oke, ini saya klik, muncullah. Ini nggak usah terhubung kemarin. Jadi kita create relationship dengan kode potongan dengan si ini. Oke. Nah, ini nggak muncul. Ya, bagusnya. Ya, oke. Jadi ini mereka sudah saling terhubung, ya. Kemudian kita lanjut ke si rutin. Nah, di sini di rutin itu seperti saya katakan tadi, dia untuk query atau perintah yang berulang. Jadi nanti nggak usah setiap kali kita masuk SQL itu harus kita ketik codingnya atau kodenya itu harus kita ketik. Jadi di sini cukup kita buatkan saja perintahnya. Ini script rutin. Ini misalnya saya mau bikin input 1. Ini di drop aja, kita pakai itu. Kemudian begin, start, and section, mark, insert, pintu, kita masukkan ke nama tabelnya, tiket, supir, kemudian tadi apa aja, nama, kode potongan, gaji, lalu ini tabelnya di mana? Sorry. Lalu Rubianto, kemudian kodenya ya, kodenya tadi ya A2, jadinya 250.000 lah. Itu nggak perlu pakai tanda petik karena udah dia 250.000. Oke, koma, select, select, tang, from, dicek, pikir, koma, n. Nah, ini kita tekan go. Ini perintahnya sudah ada. Jadi bisa juga kalau misalnya mau di-execute di sini, nggak usah pakai call. Kalau mau pakai call boleh juga, itu pakai SQL. Nah, di sini kita execute. Nah, ini nanti dia muncul itu. Nah, tapi ini hanya di sini saja. Ini di rutin ini seperti draft lah kalau bahasa kita. Jadi ini seperti draft. Dia nggak akan mengganggu ke database yang asli. Kecuali di bagian bawah codingnya, nah, di sini kita tambahkan commit. Nah, itu dia baru nanti masuk datanya. Nah, ini kan kalau tidak ada, walaupun di sini ada, ketika kita cek di sini, kita buka di baru, nah, maka datanya tidak ada. Tidak ada dia. Oke. Ini seperti ini, dia cuma muncul di sini aja. Nah, kemudian coba kita tambahkan yang ada commit-nya. Commit-nya create new routine. Jadi kita buka ini aja. Kita bikin 2. Ini, oke. Terus
rutin, drop, input 2, ini sama ya. Jadi di sini kita tambahkan di bawahnya itu commit. Nah, yang kita tekan go. Nah, kalau ini ketika kita tekan execute, nah dia akan bertambah di sini. Nah, kenapa enggak nomornya 2? Kan harusnya tadi 2. Nah, kalau yang tadi, walaupun dia tidak kita commit, tapi si database SQL ini sudah menganggap itu semi masuk ya, semi masuk. Jadi datanya tetap dihitung. Nah, jadi ketika ini di commit, yang sekarang ini datanya pasti masuk karena dia sudah ada tambahan commit. Nah, ini kalau misalnya kita buka lagi, tab baru, nah maka dia ada itu nomor 3 si Subianto. Kan? Kode potongannya itu A2. Ya, jadi kalau bedakan, jadi kalau misalnya dia pakai commit, kalau pakai commit, data pasti masuk. Nah, kalau misalnya dia nggak pakai commit, maka data tidak akan masuk. Nah, contoh di sini kita tambahkan lagi. Ini kita ganti namanya jadi Bambang. Di sini potongannya A3, dia gajinya 350. Oke, go. Nah, di sini saya contohkan kalau kita mau pakai core. Nah, kalau di sini ini go. Dan di sini kita ketemu ke call input 2 titik koma. Nah, ini untuk caranya kalau misalnya kita nggak perlu menuliskan codingnya lagi, jadi cukup panggil aja. Jadi ketika dipanggil, kita tekan go. Nah, ya oke. Kita cek lagi. Ini kita tutup dulu. Kita cek lagi. Ini terkecil. Nah, maka dia akan masuk ke si nomor ini, nomor 4 ya, Bambang. Ini masuk ya. Selanjutnya kita belajar bagaimana caranya menggunakan checkpoint. Jadi kalau misalnya checkpoint ini lagi ke biji rutin, rutin. Nah, jadi di sini sebenarnya harusnya masuk ke materi rollback ya. Jadi rollback itu sebenarnya kalau yang dari saya pahami, nanti coba kalian baca lagi atau cari sumbernya. Jadi si rollback ini sebenarnya nggak akan berpengaruh apa-apa kalau hanya digunakan sebagai rollback. Ya cuman di dalam draft ini aja. Jadi di dalam draftnya ini saja fungsinya dia gunakan. Jadi nggak akan berpengaruh apa-apa keluar. Kecuali kalau kita pakai checkpoint. Nah, di sini kita akan coba pakai checkpoint. Jadi kita gabungkan aja rollback sama checkpoint. Nah, di sini saya mau contohkan gimana misalnya kita menggunakan perintah update. Dan ya. Oke, di sini update tiket supir, kemudian set nama, tadi nama pertama apa ya nama pertama? Fadlan. Oke, Fadlan Subianto Bambang. Fadlan, web, ID supir, dan 1. Nah, ini kita kopas saja. 134 ya. Ini 3 Subianto. Oke, kemudian 4 Bambang. Oke, kemudian ini kita tambahkan save point. Nah, ini belum kita isi ya. Ini namanya save point 1. Save point
Oke. Roll back to commit. Nah, ini kalau sudah kita pakai commit, ketika dijalankan dia akan mempengaruhi tabel pada database. Select from Oke, kalau sudah kita save, ya, di sini sudah ada checkpoint satu. Nah, ini kita buat contohnya, misalnya ini kita edit. Kita buat skenario kalau misalnya database kita itu diserang sama hacker, misalnya, kemudian datanya itu dirubah. Ini basic structure, pikir, ini coba kita ganti. Nah, ini jadi apple ya. Good. Nah, jadi di sini nanti SD kan. Nah, ini kalau misalnya kita pakai di checkpoint, nah, coba kita panggil. On checkpoint. Nah, itu dia akan kembali lagi datanya menjadi data yang sudah kita program sebelumnya. Mungkin jadi Fadlan, jadi Subianto, jadi data. Oke, ini yang terakhir. Sekarang kita belajar trigger. Jadi seperti saya katakan sebelumnya, targetnya itu nanti ketika data baru dimasukkan pada tabel tiket supir itu langsung muncul gaji bersih supirnya. Jadi nanti otomatis akan dipotong oleh nilai pada tabel pajak. Nah, di sini coba kita buat triggernya dulu. Oke, trigger. Ini create new trigger. Nah, ini dilihat juga ya. Nama tabelnya itu pastikan karena kita mau munculkan di tiket supir. Nah, di sini kemudian kita tulis pajak 1 before insert. Jadi sebelum dimasukkan dia akan menjalankan trigger dulu. Nah, di sini bikin declare nilai potongan INT select potongan into nilai potongan from pajak where kode potongan sama dengan new kode potongan. Nah, set new gaji sama dengan new gaji bank nilai potongan. Nah, ini saya jelaskan sedikit. Coba kita buka tabel pajak. Ya, ini pajak, ini tabel tiket supirnya. Nah, jadi di sini select potongan. Pertama deklarasi dulu, deklarasi nilai potongan di NT. Nah, ini variabel nilai potongan. Ya. Kemudian select potongan, ini diambil dari mana? Dari tabel pajak. Ini potongan, oke, into nilai potongan. Jadi
nilai potongan dari kolom pajak dimasukkan ke variabel nilai potongan ini. Oke, di mana where kode potongan ini dari mana? Dari sini dan dari sini. Nah, ini kan saling terhubung nih karena forensi. Ini sama dengan new kode potongan. Oke, kemudian set new gaji sama dengan new gaji dikurang nilai potongan. Nah, jadi nilai ini ya, nilai potongan ini dipindahin kembali, kemudian diambil dari gaji ini. Jadi nanti gaji itu, kemudian dia nilainya dipotong, kemudian dimasukkan kembali untuk dimunculkan ke tabel. Ya, itu bisa tekan Bu. Oke, berhasil ya. Oke, sekarang coba kita pakai rutin saja yang tadi. Mana tadi kita balik lagi ke MBG, insert. Ini triggernya ada nggak? Ya ada ya, ini triggernya ya. Ini triggernya ada, cek ukir, before insert. Oke, kita balik ke, kita lihat di rutin. Yang di sini kita tambahkan, kita coba tambahkan mana yang commit ini. Ya, kita ganti ke Yono. Oke. Dia karena potongannya itu kita ganti jadi A2 350.000 ini ya. Ini kalau kita tekan dulu. Nah, sekarang dia ada di input 2. Nah, kalau misalnya ini kita execute, kita tes. Nah, maka otomatis gajinya itu akan terpotong. Karena A2 itu tadi berapa? 20.000 potongannya. Sedangkan di sini ketika kita lakukan tadi 350, ya otomatis akan terpotong. Nah, kalau kita cek di tabel tiket supir, ini, di sini, maka otomatis ya, jadi dia langsung 330.000. Seperti itu. Nah, jadi ini memang untuk trigger ini agak tricky ya. Memang harus betul-betul teliti dalam membuat programnya. Kemudian juga jangan pernah lupa itu betul-betul dilihat yang pertama tabelnya ini jangan sampai salah. Kemudian fungsi kondisinya juga jangan sampai salah. Jadi saya rasa cukup sekian untuk video praktikum. Oke. Oke. Oh, kan.
Hmm. Oh, oke. Oke. Oke, kalau begitu ini ada pertanyaan. Oh, oke. Ya. Oke, oke, cukup sekian dari saya. Nanti kita lanjut. Kalau memang ada pertanyaan, boleh nanti ditanyakan melalui grup WA. Ya, saya cukupkan sampai di sini saja. Oke, terima kasih untuk yang sudah hadir. Sudah hadir dari web 1 sampai 3. Oke, ya, cukup sekian untuk hari ini. Terima Oke, kasih. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bentar ya. Saya matikan dulu ini recordnya. Stop recording. Oke.